Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil liqaihi. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimakumullahu jami'an. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita limpahan nikmat-Nya, limpahan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majelis ini tentunya untuk kita saling bermunasahah, ya, saling menasihati satu dengan yang lainnya. Kemudian salawat beriring salam senantiasa kita haturkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Ikhwas sekalian, kita melanjutkan pembahasan hadis yang ke-10 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Ya, pada saat kemarin kita sudah membahas tentang perintah, ya, bahwa Allah memerintahkan kaum mukminin sebagaimana juga memerintahkan kepada para rasul, yaitu untuk memakan makanan yang halal, ya, dari yang telah dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutan hadisnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, thumma dzakara ar-rajulu yutilu safar ash'asa akbar. Kemudian Rasulullah menyebutkan, ya, seorang laki-laki yutilu safar, ya, yang dia melakukan safar, dan safarnya bukan safar yang pendek, bahkan panjang. Ash'asa akbar, kemudian apa? Rambutnya acak-acakan. Yamudu yadaihi ila samai faqala ya Rabbi ya Rabbi. Dia menengadahkan kedua tangannya ke langit, lalu dia mengatakan, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Ikhwas sekalian, maksudnya di sini yakni daraban Nabi sallallahu alaihi wasallam li hadzal rajul. Masalan lihadzal rajul. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu contoh. Ya, kemarin kita sudah jelaskan bahwa ya hendaknya kaum mukminin memakan makanan yang halal. Nah, kemudian apa? Dikasih contoh nama Nabi. Apa contohnya? Ada seorang laki-laki yang dia melakukan perjalanan yang panjang. Yutilu safar. Ya, nanti kita sebutkan, berarti ada beberapa kondisi di mana terkabul doanya. Yang kedua, as'atha akbar.
rambutnya apa? Acak-acakan. Acak-acakan, kemudian apa? Banyak debunya. Ya, yang maknanya apa? Annahu la yahtam bi nafsihi bal ahammu syai'in dahu du'a. Maksudnya bahwa orang ini tidak memikirkan dirinya sendiri. Mau rambutnya acak-acakan, bajunya kotor, rambutnya penuh debu, yang penting adalah dia pengen berdoa. Ya muddu yadaihi sama, dia angkat tangannya ke langit. Ya. Wa maddal yadain, kita lihat ini juga termasuk salah satu hal yang salah satu pengabul doa. Kemudian dia mengatakan ya Rob, ya Rob. Doanya dimulai dengan kalimat Rob. Ya. Doanya dimulai dengan wahai Tuhanku dan lain sebagainya. Cuman apa? Wa mat'amuhu haramun. Kemudian apa? Ternyata makanannya yang dia makan haram. Dan ini kita sudah menjelaskan semuanya. Haram itu ada dua, haram cara mendapatkannya atau haram zatnya. Wa mashrabuhu haram, demikian pula minumannya haram. Wa ghudhiya bil haram, ya, dan diberi gizi, diberi makanan dengan yang haram. Fa anna yustajabu lidzalika. Fa anna itu kalimat ya apa? Untuk seakan-akan bertanya tapi jauh itu. Apakah mungkin? Nah itu. Fa anna yustajabu lidzalika, apakah mungkin dia akan dikabulkan padahal dia melakukan sebab-sebab apa? Sebab-sebab terkabulnya doa. Makanya ikhwas sekalian, di sini Rasul dengan terang memberikan contoh hadis ini, ya, dan ini terbiasa dilakukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di awal hadis Arba'in sudah jelas ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh orang yang hijrah. Ya, kemudian juga apa? Di sini juga Rasul kasih contoh apa? Ada seseorang yang begini dan sebagainya. Dan ternyata contohnya adalah apa? Doa. Seorang hamba berdoa. Kita tahu ikhwas sekalian, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah intisari ibadah. Karena kalau kita lihat semua ibadah yang kita lakukan isinya ya doa. Ya sholat dan lain sebagainya. Ya bahkan ketika kita ya beribadah dan lain sebagainya ya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ikhwas sekalian, kita katakan doa itu adalah ibadah yang agung. Yang ini merupakan kaitan antara hamba dengan Allah, hubungan dengan hamba dengan Allah. Makanya selalu kan kita katakan jangan sampai kita berlalu hari-hari tanpa lepas dari doa. Allah mengatakan ya ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku. Kalimatnya perintah. Di dalam kalimat usul fikih, perintah itu berarti harus dan wajib. Berdoalah kepadaku, perintah berarti harusnya berdoa. Astajib lakum, ya Allah kasih jaminan saya pasti kabulkan. Ya, lalu di kalimat selanjutnya apa? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang sombong dari berdoa kepadaku, maka dia akan masuk ke dalam neraka dalam kondisi hina. Ya, dalam kondisi penuh dengan kehinaan. Kenapa? Karena seakan-akan enggak merasa butuh dengan Allah. Ya, kok enggak mau berdoa dan lain sebagainya. Makanya ikhwas sekalian, ya di dalam sebuah hadis yang disebutkan ya bahwasanya apabila seorang hamba itu berdoa dengan doa yang tidak ada apa? Tidak ada unsur dosa dan memutus tali silaturahim, maka Allah pasti akan berikan salah satu di antara tiga hal. Ya, setiap doa yang tidak ada unsur dosa, karena berdoa juga bisa ada unsur dosanya misalnya. Ya, seseorang mau maling berdoa dulu, ya ini kan berarti ada unsur dosa di situ.
Ya, seseorang mau melakukan maksiat tapi dia berdoa dulu. Ya, ini berarti doa ada unsur maksiat, ada unsur dosanya. Atau yang kedua, doa tidak ada unsur memutus tali silaturahim. Kalau kita berdoa tanpa dua unsur itu, Allah akan berikan salah satu di antara tiga hal. Imma an yu'ajjala lahu da'watahu. Yang pertama, Allah akan berikan, Allah akan kabulkan doanya. Allah pasti akan kabulkan doa ini yang pertama. Dan pengabulan doa itu terkadang cepat, kadang juga lama. Ya, itu semua kehendak Allah. Atau yang kedua, apa? Allah simpan doa-doa tersebut sebagai pahala di akhirat. Allah simpan doa-doa tersebut yang kita tengadahkan sebagai pahala di akhirat. Ujuk-ujuk begitu datang ke akhirat, Allah kasih pahala banyak. Loh, apa ini? Ini dari doa-doa yang engkau panjatkan. Bisa jadi seseorang berdoa, ya Allah saya pengen haji. Dari umur 40 tahun sampai meninggal, Allah nggak kabulkan hajinya. Tapi dia nggak pernah putus asa, terus berdoa. Akhirnya apa? Allah jadikan doa-doa yang dia lantunkan menjadi sebuah pahala di akhirat. Begitu Allah temukan dia, ini loh pahalamu. Loh, dari mana ya Allah? Loh, dari doa-doa yang kamu panjatkan. Atau yang ketiga apa? Dipalingkan dari keburukan yang semisalnya. Dipalingkan dari keburukan yang semisalnya. Seperti misalnya seseorang, ya Allah berdoa saya butuh uang hari ini misalnya. Saya benar-benar harus melunasi uang 10 juta hari ini karena anak sudah ditagih dan lain sebagainya. Ternyata apa? Allah nggak kabulkan di situ mungkin. Tapi Allah palingkan dari sebuah kecelakaan yang kalau kamu kena kecelakaan kenanya 10 juta. Bisa jadi misalnya mau ke Semarang kota, biasanya lewat mana? Ini lewatnya jalur yang lain. Nggak tahu kok pengen jalur yang lain. Ternyata Allah palingkan. Kalau kamu lewat jalur situ bisa jadi kecelakaan dan lain sebagainya. Nah, ini makna dari Allah bisa memalingkan dari keburukan yang semisalnya. Maka ikhwas sekalian, jangan putus dari doa. Dan insya Allah semua sudah paham. Ada waktu-waktu mustajab untuk doa. Ada hal-hal yang menjadikan doa itu terkabul dan lain sebagainya. Nah, maka ikhwas sekalian, dalam doa bukti hubungan kuat antara hamba dengan Allah. Di mana apa? Hamba mengakui dirinya sebagai makhluk yang tetap membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwas sekalian, di dalam surat Al-Ahqaf ayat 5 Allah mengatakan, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamati wa hum an du'aim ghafilun." Allah jadikan sebuah tanda kesesatan. Kalau jarang doa itu berarti bisa jadi orangnya tersesat. Allah mengatakan, siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah sesembahan selain Allah yang tidak memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari doa-doa mereka. Jadi artinya apa? Doa itu ibadah. Kok malah dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Padahal yang selain Allah ini tidak bisa mengabulkan doa, nanti di hari kiamat lalai. Oh, kamu pernah berdoa kepadaku kan gitu. Nah ini. Maka ikhwas sekalian, inti dari sebuah ibadah adalah doa. Nah, di sini dalam hadis ini Rasul menyebutkan beberapa kondisi di mana kalau kita ada dalam kondisi tersebut menjadi salah satu sebab terkabulnya doa. Menjadi salah satu sebab terkabulnya doa. Yang pertama apa? Nabi mengatakan di sini, summa dzakara rajulu yutilu safar. Yang pertama musafir. Bahkan ini safarnya panjang lagi. Nah, maka musafir termasuk salah satu sebab dikabulkannya doa. Dan ini yang harus hendaknya kita ucapkan kalau kita sedang dalam perjalanan, berdoa apa? Kenapa? Karena musafir salah satu sebab terkabulnya doa. Mana dalilnya? Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan sanad yang hasan
salasun da'awatin mustajabatun la syakka fihinna. Ada kalimat la syakka fihinna. Nabi mengatakan 3 doa yang akan dikabulkan oleh Allah, la syakka fihinna, enggak ada keraguan. Ya, tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Apa 3 doa tersebut? Yang pertama da'watul madlum. Yang pertama doanya orang yang terdolimi. Ya, ini jelas ikhwah sekalian. Orang terdolimi salah satu bentuk atau salah satu kondisi dia doa apapun dikabulkan. Ya, maka hati-hati dari mendolimi seseorang. Ya, orang terdolimi, Nabi mengatakan laisa bainahu wa bainallah hijab. Tidak ada antara dirinya dan Allah apa? Pembatas. Bahkan kalau yang didolimi orang fajir sekalipun, orang fasik, ahli maksiat, ya, maka dia tetap akan dikabulkan doanya. Ya, tetap akan dikabulkan doanya karena dia didolimi. Ya, maka hati-hati dari kita mendolimi orang. Ya, ketika kita mendolimi orang, orangnya itu berdoa kejelekan, ya ternyata Allah akan kabulkan, bisa. Ya, Allah akan kabulkan dan lain sebagainya. Ya, nah, jadi orang yang terdolimi adalah salah satu keadaan yang akan terkabul doanya. Kemudian yang kedua, da'watul musafir. Apa? Ya, doanya orang yang sedang safar. Doanya orang yang sedang safar tadi sudah. Berarti safar merupakan salah satu sebab terkabulnya doa. Wa da'watul walid ala waladihi. Dan doanya orang tua untuk anaknya. Terutama doa kejelekan. Ikhwas sekalian, hadis ini berarti menunjukkan 3 keadaan ini pasti terkabul. Karena Nabi sekaligus menekankan dalam kalimat ini dengan kalimat la syakka fihinna. Tidak ada keraguan. Ya, enggak ada lagi keraguan, pasti terkabul. Ya, berarti 3 kondisi ini benar-benar akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ikhwas sekalian, ya berarti penekanan ini menunjukkan bahwa doa orang atau 3 golongan ini benar-benar akan dikabulkan oleh Allah. Di antaranya adalah doa musafir. Ya, karena orang yang safar diberikan banyak keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang musafir itu ibarat kata apa? Salah satu cara supaya diringankan. Salah satu hal diringankan oleh Allah, di antaranya salatnya diringankan jadi 2 rakaat. Ya, dikosor darinya 4 menjadi 2. Kemudian apa? Allah berikan keringanan untuk boleh berbuka puasa. Dan yang ketiga apa? Salah satu keutamaan bersafar adalah doanya mudah untuk dikabulkan. Ini kondisi pertama. Ya, Nabi mengatakan yutilus safar. Ya, perjalanannya panjang dia. Ya, perjalanannya panjang. Apalagi kalau kita bicara ini kan zaman dulu. Kalau sekarang mungkin ya nikmat kita naik mobil dan lain sebagainya. Ya, dulu safar pakainya kendaraan, bisa kuda, bisa onta dan lain sebagainya. Ya, dan ikhwas sekalian, hukum ini tidak hilang. Ya, jangan sampai Ustadz kalau dulu safar mungkin ya dikasih keringanan karena kan naiknya onta. Ya, naiknya kuda atau jalan kaki. Ya, dulu banyak sekali orang safar sampai jalan kaki. Bahkan safarnya itu bukan safar untuk apa, tapi safar untuk menuntut ilmu. Ada seorang ulama sampai harus pergi dari Andalusia ya menuju Madinah jalan kaki. Ya, untuk apa? Untuk mendapatkan ilmu dari Imam Malik. Imam Malik ia mengajar di Masjid Nabawi. Ya. Nah, ada yang berjalan, Pak.
Ya, nggak pakai kendaraan, nggak pakai kuda, wala pakai onta, betul. Ya, dan kondisi ini benar-benar terjadi pada saat itu. Ya, kemudian apa? Ya, banyak perdagangan mereka juga dilalui dengan ya kebanyakan apa? Jalan kaki dan lain sebagainya. Ya, kalaupun bawa kendaraannya untuk barang-barang yang dijual. Itu zaman dulu jelas. Dan kita ingat, pernah ada satu masa perjalanan itu mudah. Ya, jadi perjalanan jauh tapi kayaknya nggak kerasa. Itu pernah terjadi di masa dulu. Dan ini pernah terjadi pada kaumnya Saba. Ya, kaumnya Ratu Bilqis. Ya. Itu pernah terjadi satu perjalanan di mana setiap perjalanan nanti kalau beberapa kilometer atau beberapa kilo dan lain sebagainya, Allah sediakan makanan dan minuman gratis. Yang nyediakan siapa? Allah langsung. Ya, perjalanan berapa kilo, capek, istirahat, ada semua lengkap, Pak. Ya, itu orang Sabah berjalan dalam perjalanan dagang misalnya, nggak kerasa. Ya, jadi seakan-akan perjalanan kok nikmat banget. Baru berapa meter capek, udah ada disediakan tempat oleh Allah. Disediakan makanan, disediakan minuman. Jalan lagi beberapa kilo, Allah kasih lagi. Ya, dan ini adalah salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kaum Sabah. Tapi kaum Sabah ternyata ingkar dengan kenikmatan tersebut. Allah kasihkan nikmat malah apa? Ya, malah menyembah benda-benda langit. Ya, Allah kasihkan nikmat, bisa ya perjalanannya mudah. Ya, tapi mereka sampai mengatakan kita ini kok kayak nggak ada tantangannya gitu. Jadi orang-orang Sabah itu pengen ada tantangan. Ya, kalau kayak gini mah hidup terasa mudah, teman. Ya, ibarat kata anak muda sekarang my trip, my adventure gitu kan. Pengennya ada ya tantangan. Maka Allah akhirnya apa? Hilangkan itu semua. Allah hapuskan itu semua, perjalanannya menjadi sulit dan lain sebagainya. Nah, ini ikhwas sekalian, artinya dalam perjalanan dulu pernah Allah jadikan mudah sekali perjalanan. Ya, nah, kembali lagi ke hadis ini. Berarti apa? Ya, Nabi mengatakan tidak ada keraguan. Orang yang safar itu pasti terkabul doanya. Ya, makanya ini juga kita semua tidak mungkin, insya Allah tidak akan lepas dari yang namanya safar. Meskipun mungkin ya safar ke ya tempat-tempat yang ya tidak jauh dan lain sebagainya. Ya tetap itu berlaku. Makanya tadi kita katakan ya jangan sampai ada kalimat kalau dulu safar kan kesulitan, makanya ya kita dikabulkan dan lain sebagainya. Ya tetap hukum-hukum berkaitan dengan safar berlaku meskipun perjalanannya mudah. Ya, meskipun perjalanannya mudah. Ya, tidak dalam artian sekarang sudah mudah jadi yang namanya qashar salat udah nggak boleh. Tidak ada. Allah itu memberikan sedekah kepada hambanya. Sadaqatun tasaddaqallahu biha faqbalu sadaqataha. Ya, kata Nabi atau kata para sahabat mengatakan, terimalah sedekahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena pernah sempat terjadi dulu mengqashar itu kan karena ada rasa takut gitu kan. Ada perang gitu. Kalau perang ya bahaya kalau kita sholat dalam kondisi nggak qashar. Ya. Tapi sekarang sudah aman, kata Ali bin Abi Thalib. Apakah masih berlaku itu? Bertanya kepada Umar. Ya, maka dijawab, ya ini adalah ya sedekah yang Allah berikan kepada hambanya, terimalah sedekah tersebut. Maka orang musafir ya tetap ya meskipun mungkin ke Jakarta, kalau kita ke Jakarta dari Semarang ya kita ke bandara sini mungkin nggak ada 1 jam. Perjalanan sini ke Jakarta 1 jam naik pesawat. Ya, berarti kan cepat di situ. Apakah berarti itu tidak musafir? Ya tetap safar. Ya tetap berikan rukhsah untuk kita melakukan qashar. Ya, mengqashar salat. Boleh untuk berbuka puasa kalau tidak mampu berpuasa. Ya, dan pada saat itu tetap doanya akan
dikabulkan. Makanya ikhwas sekalian, ketika safar jangan putus untuk berdoa. Yang kedua, ya, yutilu safar. Termasuk salah satu hal yang menjadikan doanya terkabul, dia melakukan safar yang panjang. Dia melakukan safar yang panjang. Ya, bukan safar yang dekat, ya, tapi safar yang tentunya itu adalah disebut sebagai safar. Karena ikhwas sekalian, kalau kita bicara kapan sih disebut safar, tentu ini perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan ukuran 85, ada yang mengatakan dan lain sebagainya. Yang lain mengatakan sesuai kondisi. Ya, kalau orang mengatakan sini sampai Solo disebut safar, ya itu safar. Ya, itu safar. Nah, melakukan perjalanannya panjang. Apalagi kalau safarnya itu untuk ibadah seperti ibadah haji misalnya. Ya, safarnya untuk jihad, safarnya untuk umroh dan lain sebagainya. Berarti safarnya panjang. Ya, taib. Ya, berarti safarnya panjang karena safarnya untuk ibadah gitu kan. Ya, safarnya untuk ibadah dan ibadahnya yang disyariatkan. Kalau zaman dulu mungkin sampai 4 bulan naik perahu kan itu. Ya, sekarang hanya mungkin 40 hari dan lain sebagainya. Ya, safar ini tentunya adalah safar yang disunahkan atau safar yang diwajibkan dalam syariat Islam. Haji kalau belum haji, dia wajib haji. Umroh kalau belum umroh, dia wajib umroh. Ya, maka safar yang seperti ini ya merupakan safar yang panjang. Ya, karena ikhwas sekalian ini juga sebagai sebuah pengingat nanti. Ya, berapa banyak orang-orang mungkin mendatangi tempat-tempat kuburan untuk diibadahi dan lain sebagainya. Nabi mengatakan tidak boleh melakukan perjalanan dalam rangka ibadah. Ya, tidak boleh melakukan perjalanan dalam rangka apa? Ibadah, kecuali kepada 3 masjid. Udah itu aja. Masjid apa, Pak? Masjidil Haram dulu, Masjidil Aqsa juga, Masjid Nabawi. Nah itu kata Nabi, la tusaddur rihal illa salasati masajid. Tidak boleh melakukan perjalanan dalam rangka ibadah kecuali hanya kepada 3 masjid. Nah ini. Nah, kalau kita misalnya kok ada orang mau ibadah tapi ibadahnya di Indonesia, datang ke misalnya mohon maaf ke kuburan dan lain sebagainya, maka ini masuk dalam larangan tersebut. Ya, dalam larangan tersebut. Ya, karena apa? Safarnya dia dalam rangka ibadah, bukan hanya sekedar healing biasanya. Ya, mohon maaf kalau misalnya orang itu wisata religi itu kan ya bisa jadi ada sesuatu yang diharapkan dari situ. Ya apa? Ya ibadah itu. Mencari berkah, tabarruk kepada penghuni kubur. Padahal nanti di hari kiamat mereka yang menyembah selain Allah ya akan dilupakan oleh ya selain Allah tersebut. Ya, nah, jadi melakukan perjalanan safar yang panjang dan safarnya ibadah, ya, maka ini apa? Salah satu bentuk dikabulkannya doa. Makanya Bapak Ibu kalau melakukan ibadah umroh, ya nanti di sana jangan habis hanya untuk belanja-belanja aja kan gitu, ya, atau cuma foto-foto saja di mana tempatnya. Tapi lakukan ibadah jelas karena ibadah di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram berlipat ganda. Yang kedua banyakin doa. Ini lagi safar ini. Ya lagi safar yang panjang, banyakin doa. Apalagi kalau kita bisa doa di Raudhah, ya, bisa doa di Hijr Ismail atau bisa doa di ya Multazam, di Safa Marwah dan lain sebagainya. Tempat-tempat banyak banget di situ, Pak. Ya, yang bisa dikabulkan doanya. Ya malah ke sana yang dipikirin, aduh saya mau beli gamisnya Arab kan gitu. Ya nanti habis itu saya mau beli coklat, saya mau beli korma. Nah ini habis di situ jangan. Ya eman-eman gitu kadang. Ya. Nah,
Kemudian ya, tanda ketiga dikabulkannya doa di sini sifatnya apa? Ya, as'asa akbar. Apa? Rambutnya acak-acakan, penuh dengan debu lagi. Ya, sekali lagi, ya, dulu safar yang melewatinya padang pasir. Ya, melewati ya padang pasir dan lain sebagainya. Yang tadi saya sampaikan ada dari Andalusia Spanyol, berjalan kaki menyeberangi lautan dan lain sebagainya untuk menuju Madinah, yaitu Yahya bin Yahya Al-Laitsi namanya, Pak. Muridnya Imam Malik. Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Hanya untuk belajar kepada Imam Malik dia berjalan kaki, ya, dan lain sebagainya. Nah, pastikan kondisinya pada saat itu apa? Penuh dengan debu dan lain sebagainya. Ya. Nah. Iya. Dan ikhwas sekalian, tentunya ya sekarang mungkin bisa jadi nggak sampai acak-acakan, atau acak-acakan tapi nggak sampai berdebu, ya, karena Allah sudah mudahkan semuanya. Kita bisa safar dengan menggunakan bus, bisa safar menggunakan pesawat, bisa safar menggunakan kereta api atau mobil pribadi dan lain sebagainya. Ya, jangan sampai beberapa orang pengennya jalan, ya, supaya disebut wali kan gitu. Yang jalan ke sana kemari hanya untuk mencari tongkat dan lain sebagainya. Nah, ini banyak juga seperti itu. Ini juga hal yang tidak tepat. Baik. Ya. Maka ikhwas sekalian, ini menunjukkan bahwasanya dia dalam kondisi hina. Kenapa? Ya tadi kondisinya apa? Penuh dengan debu dan lain sebagainya. Makanya kata para ulama, kondisi dia sangat jauh dari kesombongan. Ba'idun minat takabbur. Ya, sangat jauh dari kesombongan. Kenapa kok sangat jauh dari kesombongan? Ya itu tadi, ada rambutnya acak-acakan, penuh dengan debu. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala ya juga, atau Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ya, mengatakan rubba asy'atha, betapa banyak orang yang rambutnya acak-acakan. Nabi katakan rambutnya acak-acakan. Madfu'in bil abwab. Kalau mengetuk pintu orang pasti ditolak. Oh, ini pengemis nih. Bahaya nih. Ya, tapi apa? Lau aqsama 'ala Allahi la abarra. Kalau dia bersumpah dan meminta, memohon kepada Allah, pasti Allah kabulkan. Ada orang-orang seperti itu. Dalam arti apa? Ya itu tadi, kedekatan dan dia kepada Allah tanpa ada kesombongan. Maka Allah mudah untuk mengabulkan doa-doanya. Ya, nah, tapi ikhwas sekalian, kalimat rambut acak-acakan sekali lagi ini karena sebab safar. Ya, bukan yang lainnya. Ya, ada orang rambutnya dibikin gimbal. Nggak mandi selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Ya, yang seperti ini ya jelas ya menyelisihi apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan man kana lahu sa'ar falyukrimhu, siapa yang punya rambut maka muliakanlah, kan itu. Ini malah dibiarkan, nggak pernah sampoan misalnya katanya, nggak pernah mandi atau bagaimana pernah. Ya, ini jelas menyelisihi kebersihan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, naam. Nabi sendiri sering disisir oleh Aisyah rambutnya, dirapikan. Dalam hadis kedua, ya, kita ingat ketika Jibril datang dalam rupa manusia, rambutnya apa? Asyaddu sa'r. Rambutnya hitam, legam, rapi gitu loh, Pak. Rapi. Jadi kerapian itu diajarkan di dalam Islam. Ya. Jangan sampai kok ada kesan Islam itu jorok misalnya. Na'udzubillah. Islam itu enggak rapi, rambutnya acak-acakan dan lain sebagainya. Ini acak-acakan karena dia sedang dalam kondisi safar. Tapi dalam kondisi di rumah dan lain sebagainya ya harus tampil ya baik. Ya, harus tampil indah.
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memperhatikan penampilannya di hadapan istri-istrinya, bahkan bau mulutnya dijaga. Makanya ketika ditanya apa yang dimulai sebelum Rasulullah masuk rumah, beliau bersiwak, Pak. Beliau bersiwak dulu, pakai kayu siwak supaya ketemu keluarganya dalam kondisi mulut itu wangi. Ini Rasulullah suri tauladan kita. Nah, itu yang dicontoh harusnya. Itu yang harus dicontoh. Demikian juga ikhwah, Allah itu membanggakan hamba-hambanya di padang Arafah. Yang mana kondisi mereka dalam kondisi acak-acakan. Rambutnya juga berdebu. Nabi mengatakan bahwa Allah berfirman dalam hadisil qudsi, "Unduru ila ibadi", lihatlah tuh hamba-hambaku semuanya. Pada saat kita berdiri di padang Arafah, lihatlah hamba-hambaku. Atauni syu'than ghubra, mereka datang kepadaku dalam keadaan rambut yang acak-acakan, penuh debu. Ya, penuh dengan debu. Ya, ya'tuna min kulli aw dakhina min kulli fajin amik. Mereka datang dari segala penjuru ini. Ya, ushidukum anni qad ghafartu lahu. Kata Allah, saksikanlah, kata Allah, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Berarti ikhwas sekalian, rambut yang acak-acakan penuh dengan debu salah satu sebab terkabulnya doa. Nah, yang keempat, yang keempat di sini, yamuddu yadaihi ila sama, tangannya menengadahkan ke arah langit. Nah, ini sudah menjadi fitrah. Setiap manusia kebanyakan kalau berdoa pasti larinya kemana, Pak? Ke atas, ya ke langit kan itu. Ya. Berarti orang itu fitrahnya sudah meyakini Allah itu ada di atas langit. Ya, kalau dia nggak meyakini Allah ada di atas langit, ya silahkan berdoa tapi nggak usah ya tangannya ke atas kan itu. Ya, ikhwas sekalian. Jadi ya seseorang mengangkat tangannya ke atas langit dan berdoa. Ini adalah salah satu adab berdoa. Ya, di mana dia mengakui kondisinya benar-benar dalam kehinaan, kerendahan dan lain sebagainya. Ya. Nabi mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, "Innallaha tabaraka wa ta'ala hayyun karim." Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha pemalu dan maha mulia. Hayyun, malu, karim, mulia. Yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahuma sifran. Allah itu akan malu kalau ada hambanya mengangkat tangan, berdoa ini kepada Allah, kemudian Allah nggak mengabulkan permintaannya, kosong nggak dikabulkan, itu Allah malu. Apa berarti faedahnya di sini? Kalau kita mengangkat tangan, pasti Allah akan mengabulkan doanya. Salah satu sebab terkabulnya doa. Tapi ikhwas sekalian, tentunya ini yang perlu diperhatikan. Kita berdoa mengangkat tangan tentunya ya harus melihat kondisi yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapankah ini boleh mengangkat tangan atau tidak boleh dan lain sebagainya. Ya, jadi ada kondisi silahkan mengangkat tangan, ada kondisi jangan, Rasul nggak melakukan itu. Ya, wallahu alam. Jadi itu. Nah, di sini Rasul menyebutkan Allah itu malu ya kalau ada hamba itu mengangkat tangan berdoa terus nggak dikabulkan, tuh Allah malu. Ya, maka jadilah kalau kita berdoa angkat tangan. Ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian setelah itu dia bertawasul dengan kalimat rububiyah. Bertawasul meminta wasilah dengan kalimat Rabb.
dan ini dibolehkan. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya Allah memiliki asmaul husna, berdoalah dengan nama-nama asmaul husna tersebut. Di antaranya kalimat Rob. Ya, kalimat Rob. Ya, di mana orang tadi mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi gitu. Wahai Tuhanku, ya Allah, ya Allah, ya Tuhanku kan gitu. Ya. Dan ini merupakan salah satu sebab kembali bahwa doanya pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak di dalam Al-Qur'an contoh doa yang diawali dengan apa? Ya, dengan tawasul dengan rububiyah, kalimat Tuhan. Ya, dalam surat misalnya Al-Isra ayat 24 Allah mengatakan wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, dan ucapkanlah wahai Tuhanku, kasihanilah mereka berdua, yaitu kedua orang tua kami, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Ya. Jadi kalimatnya para nabi juga kadang kalau berdoa pakai kalimat ya Tuhanku gitu. Ya, jadi kita kalau artikan ya Tuhanku, tolonglah hambamu ini, tolonglah ampunilah aku dan lain sebagainya. Nah di Arab kan jadi ya Rob, atau kita gabung Robbi gitu kan. Ya di antaranya doanya Nabi Nuh. Ya dalam surat Nuh ayat 28 Allah mengatakan Robbi firli. Kalimatnya ya Tuhanku ampuni aku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku, ibu bapakku, waliman dakhala baiti ya mu'minan, ya walil mu'minina wal mu'minat, dan orang-orang yang masuk ke dalam rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Doanya mencakup ini doanya Nabi Nuh. Ya bahkan mendoakan ya kita, ya orang-orang yang beriman setelahnya. Nah, jadi kalimatnya Pak Robbi lagi. Jadi ada kalimat Robbi atau Robbana. Ya, Nabi Adam ketika keluar dari surga minta ampunnya gimana? Robbana dzolamna anfusana. Ya Allah, kami telah mendolimi diri kami sendiri. Nah, termasuk doa sapu jagat diawali dengan kalimat Robbi gitu. Dengan kalimat Rabbana, surat Al-Baqarah ayat 201 Allah mengatakan apa? Wa minhum man yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Kalimatnya pakai ya, di antara orang berdoa pakai ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya. Peliharalah kami dari siksa neraka. Jadi banyak para nabi doanya diawali dengan kalimat ya Rob, ya Rob. Nah, kemudian ikhwas kalian, selanjutnya adalah apa? Ya, memintanya berulang. Itu juga salah satu terkabulnya doa. Ya, biasanya diulangi 3 kali gitu. Biasanya diulangi berapa? 3 kali. Karena Ibnu Mas'ud mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, wa kana nabiyyu idza da'a salasan. Rasulullah itu kalau berdoa dia mengulanginya 3 kali. Dia mengulanginya 3 kali. Ya Rabbi firli wali walidayya warhamhuma, Rabbi firli wali walidayya sampai akhir diulangi 3 kali. Rabbana atina fid dunya hasanah diulangi 3 kali. Terkadang Nabi seperti itu berdoanya. Bahkan terkadang menjadi sebuah syarat minimal. Nabi kan mengatakan dalam sebuah hadis, man sa'alallahul jannah thalatha marrat, ya siapa yang meminta surga 3 kali, maka surga yang akan berkata kepada Allah, ya Allah masukkan dia ke dalam surga. Syarat minimalnya 3 kali. Yes. Kemudian Nabi juga mengatakan barang siapa yang meminta dijauhkan dari neraka 3 kali minimal, maka neraka yang akan minta kepada Allah, ya Allah jangan masukkan dia ke dalam neraka. Nah ini ikhlas sekalian. Jadi terkadang Nabi mengulang-ulang, merengek ya sampai 3 kali supaya dikabulkan oleh Allah. Dan ini merupakan salah satu sebab terkabulnya
doa. Makanya merengek dalam berdoa merupakan sebab terkabulnya doa. Ya, jadi silahkan Bapak Ibu, kalau dalam kondisi sendirian, tunjukkan bahwa saya tuh butuh ya Allah. Tolong ya Allah ampuni saya. Ya, merengek benar-benar ya meminta dengan ya merengek di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama pada saat sepertiga malam terakhir, pada saat Allah sedang apa? Turun ke langit dunia mencari orang-orang yang berdoa. Ya, nah, jadi merengek-rengek dan lain sebagainya. Nah, itulah beberapa hal ya seseorang itu apa? Melakukan doa ya. Jadi ya dalam hadis ini menyebutkan laki-laki itu telah melakukan 6 perkara ya yang bisa menjadi sebab dikabulkannya doa. Kalau ada salah satu saja dari 6 tersebut, itu sudah cukup untuk menjadikan sebab dikabulkannya doa. Gitu. Ini ada 6. Ini ada 6 ikhwah. Ya, ada 6 cara terkabulnya doa. Ya, seharusnya ini menjadi ya atau doa-doanya seharusnya akan dikabulkan oleh Allah. Tapi yang terjadi apa? Ternyata nggak dikabulkan. Sebabnya apa? Karena makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Ya, dan pakaian di sini umum. Ya bisa jadi perhiasannya haram. Ya bisa jadi kendaraannya haram dan semisalnya. Jadi ternyata orang tersebut sudah melakukan 6 hal yang menjadikan dikabulkannya doa, tapi terhalang. Dihalangi dikabulkannya doa karena dia makan yang haram atau meminum yang diharamkan. Ya, nah, ya, dan ini juga perlu dipahami. Sebagian orang menyangka bahwa penghalang dikabulkannya doa itu hanya makanan, gitu kan. Padahal kan Nabi mengatakan juga di sini, wa malbasuhu haram, pakaiannya juga haram. Ya, ternyata pakaiannya hasil dari mencuri misalnya. Ya tetap tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ikhwas sekalian, ya, karena sebab tersebut maka doanya tidak terkabul. Ya, ini menjadi sebab apa? Menjadi sebuah hal yang rugi itu. Dia sudah melakukan 6 hal yang harusnya dikabulkan doa, malah tidak. Ya, malah tidak dikabulkan. Naudzubillah. Maka ikhwas sekalian, tentunya ada amalan-amalan yang ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Karena ada penghalang termasuk doa ini. Doa itu harusnya dikabulkan oleh Allah, tapi ada penghalang. Ya, maka insya Allah kita coba akan teliti lagi di pekan depan ya tentang bagaimana amalan-amalan itu bisa diterima atau tidak. Ternyata ya tidak bisa diterima karena adanya penghalang. Mungkin ini dulu untuk sementara di kesempatan malam hari ini yang bisa kami sampaikan. Ya, barangkali ada pertanyaan, ini masih ada waktu 8 menit. Ya, monggo. Innalillahi. Oh, nggak kuat. Berapa mana? Dayanya. Nggak kuat. Kita kembali pada tema. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
orang yang terzalimi. Kalau orang yang terzalimi ini kemudian mendoakannya itu boleh mendoakan yang tidak baik kalau orang menjadi. Ya. Supaya mendapatkan. Oh ya. Terima kasih pertanyaannya Pak. Ya. Orang yang terdolimi bolehkah mendoakan hal yang buruk kan gitu. Ya, hukum asalnya ikhwas sekalian, kita itu tidak boleh mendoakan keburukan. Ya, hukum asalnya kalau kita berdoa itu tidak boleh kita mendoakan keburukan, apalagi misalnya mendoakan orang lain. Ya, kita lagi berdoa di malam hari, ya Allah mudah-mudahan orang itu bangkrut. Kenapa? Karena bisa jadi ada malaikat yang mengaminkan doa tersebut dan menjadikan doa itu kembali kepada diri kita. Ini hukum asalnya. Tapi berbeda dengan orang yang terdolimi. Khusus orang yang terdolimi, dia itu boleh mendoakan keburukan. Ya, bahkan kalau misalnya dia mendoakan keburukan, tetap Allah akan kabulkan. Jadi ada orang misalnya dizolimi, tiba-tiba dia mengatakan, ya Allah mudah-mudahan kakinya patah. Bisa. Ya, jadi ini pengecualian bagi orang yang terzolimi, bahwa dia boleh mendoakan keburukan. Dan Nabi mengatakan hati-hati doanya orang yang terdolimi. Ya, jadi kalau kalimat hati-hati kan berarti orang yang dizolimi tak bisa jadi mendoakan keburukan. Kalau misalnya kalimatnya ya Rasul tidak berkata hati-hati misalnya, berarti kan doa terdolimi itu harusnya baik. Tapi Nabi mengatakan hati-hati dengan doanya orang yang terdolimi. Berarti orang yang terdolimi ini dibolehkan mendoakan keburukan. Kata Nabi, kenapa? Karena tidak ada antara dirinya dan Allah pembatas lagi, artinya Allah akan langsung mengabulkan gitu. Ya, bahkan tadi kita katakan orang ahli maksiat misalnya, ya, orang mungkin dia kerjaannya berdosa, tapi ketika dia didolimi, Allah tetap akan mengabulkan dia. Ya, dan kemaksiatannya hanya berlaku untuk dirinya dan Allah tentunya. Tetapi kezaliman yang dilakukan oleh orang lain kepada dia, lalu dia berdoa keburukan, Allah akan mengabulkannya. Demikian Pak, wallahu alam. Cukup ya? Ada? Oh coba. Kalau begitu Ustaz, saya ingin bertanya, apa hukumnya kalau seorang anak dibiayai sekolahnya, kuliahnya sampai dia bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, akan tetapi uang yang digunakan orang tuanya adalah uang pinjaman dari bank. Bagaimana keberkahan atau kehalalan dari pekerjaan anak yang disekolahkan? Kemudian apakah juga doa anaknya terhadap dikabulkan oleh Allah karena Nah, berarti orang tuanya membiayai anaknya tentunya dengan harta riba misalnya, ya, dan lain sebagainya. Wallahu alam. Ya, tentunya tadi kita sudah berbicara tentang kalimat bahwasanya ya apa yang dia dapatkan misalnya yang haram, dan waktu pekan lalu kita sudah mengatakan ya seseorang yang bekerja di dalam yang haram maka itu ya hanya berlaku untuk dirinya, tapi tidak untuk keluarganya dan lain sebagainya. Namun ikhwas sekalian, tentunya ketika kita melakukan hal yang diharamkan, dikhawatirkan ya tidak ada keberkahan di dalam hal tersebut. Ya bisa jadi mungkin meskipun mungkin kelihatannya kuliahnya lancar, sekolahnya lancar dan lain sebagainya, ya tetapi karena dia meminjamnya dari hal-hal yang diharamkan, ya wallahu alam, khawatir tidak ada keberkahan di situ misalnya. Ya, atau adanya istidraj. Ya, mungkin kenapa kok Ustadz dia bisa lancar, dia dapat kerjaan dan lain sebagainya. Ya, ternyata Allah ulur dia, naudzubillah. Ya, maka sekali lagi tentunya ketika kita membiayai keluarga kita, usahakan dari harta yang halal. Ya, jangan sampai dari harta yang haram. Karena ikhwas sekalian, sekarang ketika kita berbicara tentang pinjaman riba, ya itu kan berbahaya. Apalagi kita marak dalam kondisi pinjaman online sekarang. Ya, kalau jenengan buka YouTube banyak sekali iklan-iklan pinjaman online. Ya, ini tentu akan membahayakan diri kita. Allah sudah memerangi riba,
ya kok kita malah bermain-main di dalamnya dan lain sebagainya, meskipun dengan dalih untuk pembiayaan sekolah dan lain sebagainya. Ya, maka ikhwas kalian, tentunya ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan berikan ganti yang lebih baik. Jadi usahakan dan terus kita menghindar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ juga bisa jadi seseorang ya nggak terkabul doanya karena memakan atau hartanya haram, bisa jadi. Ya, tapi Ustadz, orang itu kerjaannya judi tapi doa dikabulkan. Nah, itu juga bisa jadi ikhwah. Karena tadi ya kita katakan bisa jadi ada istidraj di situ. Allah mengulur-ulur dia. Ya, sehingga apa? Dia itu seakan-akan saya baik-baik saja kok. Saya melakukan yang haram, hidup saya baik-baik saja. Padahal ternyata Allah akan memberikan azab yang pedih kelak. Na'udzubillah. Ya, maka tentu ya kita tetap harus mawas diri dan berhati-hati dari harta yang diharamkan. Demikian, cukup? Ya, mungkin saya cukupkan dulu ya. Ya, kalau ada mungkin disimpan untuk pertanyaan pekan depan, insya Allah. Nah, ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Ya, kita masih akan melanjutkan sedikit di hadis yang ke-10 ya, terkait tentang doa. Kemudian nanti kita akan melanjutkan ke hadis yang setelahnya. Wallahu a'lam bishawab. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kekeliruan murni karena lemahnya ilmu yang kami miliki. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.